damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil fitul munawwar rusuh wa salah jasad wa ruh tubad an-nasuh min ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wa nafal intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallahu man amara hadha al-masjid wa abadallahu fihi wa sa'ada wa sahama fi binati hadha al-ma'had sabiqan wa lahiqan la taghashshar al-maghfirah khususan al-habib Abdullah محمد بن عبد الله الدار الشيخ بكر بن سالم من الله تغشى المغفرة بركاته مصر من مريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ في أهله كالنبي في أمته رواه الخليلي. الشيخ في أهله, guru atau orang yang ditokohkan pada keluarganya, orang yang tua pada keluarganya. Kan nabiyyi, seperti nabi, fi ummatih, pada umatnya. Seorang yang ditokohkan itu adalah bagaikan seorang nabi kepada umatnya. Sifat nabi itu adalah rahmat sama umatnya. Dia harus menjadi orang yang pemaaf. Dia tidak boleh jadi pendendam. Dia tidak boleh jadi pemarah. Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tokoh, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, ambillah wahai Nabi Muhammad sifat memaafkan kesalahan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia melaksanakan kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah, tinggalkanlah daripada celotehan, gangguan orang-orang yang bodoh. Pertama, sifat pemaaf. Ini orang menjadi tokoh, kiai, ustadz harus punya sifat pemaaf. Tapi dalam urusan pribadi, bukan urusan agama. Kalau misalnya ada orang yang jambal,
biasanya panggil Habib, biasanya panggil Ustadz, biasanya panggil Kiai, biasanya dipanggil Gus. Kok dia dipanggil namanya aja Pik Taufik misalnya? Ya nggak apa-apa, biar maafkan dia. Biasanya orang pakai bahasa yang bagus begitu ya, pakai bahasa yang kromo inggil, misalnya panjenengan sinten namine, sopo jenengmu, nggak apa-apa, maafkan, itu urusan pribadi gitu, urusan pribadi, maafkan. Tapi kalau ada orang berbuat haram, jangan dimaafkan, tegesi. Apalagi jadi tokoh, tegur biar nggak biasa, nanti akhirnya semena-mena nanti. Karena itu Nabi itu disifatkan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau beliau diganggu secara pribadi, beliau memaafkan, nggak balas. Ditarik serbannya sampai luka lehernya, Nabi nggak balas, senyum. Musuh-musuhnya yang ngeludahi, musuh-musuhnya yang melempari, musuh-musuhnya yang menfitnah, bahkan yang merencanakan pembunuhan ketika mereka sudah terkuasai kota Mekah dan mereka nggak berdaya. Bagaimana Nabi menyatakan la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Udah. Enggak ada kamu akan merasakan di sini sakit. Kamu enggak akan ditawan. Udah. Kamu bebas. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Tuh lihat. Enggak ada dendam sedikit pun. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau beliau digarai, diajak padu kata orang Jawa, diajak untuk cekcok, diam, nggak jawab. Kenapa? Kalau jawab sama. Oh, babi, anjing, kamu babi, tambah nemen nanti. Akhirnya jadi sama-sama binatangnya nanti. Diem. Tapi, ini, wa idza dhuyyi'a haqqullah, kalau kehormatan Allah disia-siakan, tidak dihargai, lam yagum ahadun li ghadabi, enggak ada satupun yang berdiri untuk menghalangi Nabi. Begitu keras marahnya Rasulullah. Kalau sudah Islam, haknya Allah, kewajiban agama tidak dihargai. Allahu Akbar. Pak, kalau duitnya sampean dicuri sama anaknya sampean 1 juta, gimana? Murang-muring, marahnya setengah mati. Kenapa? Kehilangan duit. Itu perempuan-perempuan itu kalau kehilangan gelang, dia termenung, linglung jadinya, nangisnya beberapa hari kok kepaten. Coba kalau anaknya nyuri sholat, nggak pernah marah orang tuanya. Anaknya misalnya berbuat haram, biasa. Urusan agama dianggap itu adalah enteng, urusan dunia adalah besar. Keliru Bu, keliru Pak. Kalau sampean kehilangan duit, sabar, dihalalkan, dapat pahala.
Kalau sampean diganggu, sabar, memaafkan, dapat pahala. Tapi kalau sampean anaknya maksiat, diam, dimaafkan, tambah dosa, tambah dosa. Karena itu, kalau Anda menjadi syekh, tokoh ada di rumah tangga, tokoh di masyarakat, tokoh di kampung, tokoh agama, ustadz kah, kiai kah, habib kah, agus kah, syekh kah, guru kah, maka maafkan kesalahan pribadi dengan kamu yang sering memaafkan kesalahan orang lain terhadap pribadi kamu, tapi urusan agama harus tegas, sama seperti Nabi kepada umatnya. Paham nih? Kemudian yang diperintahkan kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan manusia melakukan kebajikan, begitu setiap saatnya. Hah? Bukan justru mengajarkan yang jelek, mengajarkan yang tidak baik, mengajarkan orang permusuhan, mengajarkan orang kebencian, mengajarkan orang saling mensyirikkan, mengajarkan kepada orang saling mengkufurkan. Tuh, itu kafir tuh syirik tuh. Ajari bagaimana sopan, ajari bagaimana rahmat, ajari bagaimana semangat, ajari bagaimana bersatu, ajari bagaimana saling menolong, ajari bagaimana saling menghormat, ajari bagaimana saling berikan salam, ajarkan bagaimana saling berjabatan tangan, ajarkan kepada mereka saling bergabung, saling menghormati, saling dekat, saling damai, saling sayang menyayang. Begitu seharusnya. Hati-hati. Wa'mur bil urfi, ajarkan manusia itu kebajikan, jangan kebencian, jangan permusuhan. Hormati orang. Nggak bener kalau nggak hormati orang. Jangan karena golongan, jangan karena selisih paham kemudian terjadi permusuhan. Jangan. Saling menghormatilah, saling menghormati. Orang kalau pakaiannya gamis, orang Arab, biar itu boleh pakai gamis. Orang Australia pakai celana, biar gak ada masalah. Yang penting tertutup auratnya. Orang Indonesia pakai sarung, gak ada masalah. Berbeda gak ada masalah. Yang penting satu tujuannya, menutup aurat. Tapi kalau ada yang pakai bikini perempuan, lain lagi. Biarkan loh, nggak boleh. Itu harus dinasihati, Bu. Nggak bener, Mbak. Yang laki aja pakai celana, ente kok dibuka celananya. Yang laki aja udah pakai baju dirangkepi sama jas, ketok kelek. Model apa ketok kelek itu bukan pakaian yang menarik, tapi itu pakaian pelacur yang menjerumuskan. Itu bukan pakaian perempuan yang terhormat, tapi itu adalah pakaian perempuan yang hina. Nasihati, kasihan mereka nggak paham, dipikir model. Paes menor pengajian itu paes.
Untuk apa? Masya Allah, tebel lipstick koyok cat sampean. Untuk apa? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ditegur sama tokoh, Bu, kalau paes di kamar untuk suami, bukan untuk orang lain. Untuk apa? Masya Allah. Hah? Tokoh harus menegur, ajarkan kebajikan. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu bukan usul, gak ada masalah. Yang maulid aja, yang gak maulid biar gak maulid, jangan dipaksa. Yang gak maulid dipecut. Yang hol, yang gak hol ya wis, gak apa-apa. Yang nggak benar itu kalau saling menyalahkan. Oh, itu masjid nggak pakai kunut, ini masjid sholat subuh pakai kunut, ya udah nggak ada masalah. Yang kunut itu masuk neraka, itu yang nggak benar, itu sesat, itu nggak benar. Inti nggak tahu dalilnya kok, tanya sama yang nggak, sama yang ngerti begitu. Inti kira Imam Syafi'i itu goblok apa? Artinya di sini ayolah saling menghormati, hidup damai. Hati-hati tokoh-tokoh itu yang dipanggil ustadz-ustadz itu, jangan ngawur-ngawur, nggak bener, tambah jadi fitnah nanti. Guru pada keluarganya, golongannya itu seperti Nabi kepada umat. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah wahai Muhammad daripada orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu kalau ngomong tidak mikir. Jangan seperti bodoh juga. Dakwah kadang-kadang seperti bodoh. Hancurkan, bunuh, kadang-kadang mesu-mesu. Loh, ada apa kok seperti bodoh? Jangan seperti orang bodoh. Kamu harus ilmiah. Kamu harus ilmiah, bukan seperti preman. Kamu harus ilmiah, pakai rasio. Karena itu ada satu hadis begini, idza dhaharatil bid'u wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu. Kalau sudah nampak bid'ah dan nampak itu orang-orang mencaci sahabatku, maka orang yang punya ilmu nampakkan keilmuannya. Artinya hadapi mereka secara ilmiah, bukan berarti pendung-pendungan lah, hadapi secara ilmiah. Kenapa? Karena ilmiah tadi itu akan membersihkan otak. Lain kalau orang-orang ikut-ikutan yang mencaci, yang itu mensirik-sirikan itu, yang mencaci sahabat juga itu sebetulnya bukan ilmiah, tapi cuci otak. Jadi tidak rasio lagi yang dipakai, nafsu yang dipakai. Nafsu yang dipakai. Mentafsirkan Quran nggak pakai kitab, asal-asalan dengan pikirannya dia. Mengartikan hadis nggak pakai syarah, asal-asalan dengan nafsunya dia. Ayo duduk, kita berpikir secara ilmiah. Ayo kita bahas bahasanya, kita bahas syarahnya, kita bahas kitabnya. Ayo, jangan asal-asalan, enak aja ngomong sendiri seakan-akan dia yang terbenar. Nggak benar. Nih, hati-hati kalau disebut ustadz ya, disebut syekh, disebut guru, disebut tokoh, disebut kiai. Hati-hati. Anda itu seperti Nabi, di antara umatnya bisa diikuti sama orang. Kalau Nabi mengajarkan kebaikan, tapi kalau kamu mengajarkan kejelekan, jadi dajjal nanti di antara umatnya. Diikuti dalam kejelekannya, nggak benar. Di antara daripada akhlaknya Nabi,
kepada umatnya, sifatnya Nabi kepada umatnya selalu mendoakan kepada umatnya, dipikiri terus umatnya. Kalau jadi tokoh, pikiri itu umat. Nabi Muhammad itu selalu harapannya satu, umat, keselamatan umatnya, keberuntungan umatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun ma 'alaihi ma 'anittum. Hatinya Rasulullah itu penuh dengan tidak tega kepada umatnya. Hatinya Nabi itu selalu berpikir bagaimana meringankan yang membuat payah terhadap umatnya. Gimana ya umatnya ini supaya enteng melaksanakan kewajiban, sholatnya nggak berat. Waktu itu 50 waktu Pak satu hari. Itu so bayang no 50 waktu itu. Padahal setiap jamnya satu hari satu malam 24 jam. Berarti per jam 2 kali sholatan. Lebih 50 waktu satu hari. Dimintakan sama Nabi keringanan sampai 5 waktu. Cuma dikit-dikit, dohornya cuma 4, asarnya cuma 4, maghribnya cuma 3, isaknya 4, subuhnya paling dikit 2. Lu ngono ku wong sungi ono sing gak salat. Hanya beberapa menit, subhanallah. Begitukah orang yang sudah diringankan oleh Allah, tambah dia tadi itu meremehkan Tuhannya? Lah nggak benar tuh, nggak benar. Puasa juga begitu, ringan. Sahur, ada buka, hanya subuh sampai maghrib, nggak tunggu sampean, ayamnya sampean aja dijak puasa sih kuat, titikmu. Kucingnya sampean aja diajak puasa, malam hari kasih makan, nggak dikasih makan, sampai maghrib dikasih makan, kuat. Kucing kuat, kok ono wong sungi si maru ngawan-awan kalah ambil kucing ambil bete. Nabi itu selalu memikirkan umatnya. Begitulah seorang kiai, begitulah seorang syekh, mikiri umatnya, doakan setiap selalu. Murid-muridnya didoakan, pengikutnya didoakan. Begitu. Masya Allah. Waktu Nabi SAW sudah sakit, datang malaikat Israel kepada Rasulullah. Malaikat Israel berkata begini, wahai Nabi, aku datang berziarah kepada Anda, dan juga diperintahkan sama Allah mencabut nyawa Anda kalau Anda mengizini, kalau Anda berkenan. Kalau enggak, ya udah saya kembali. Nabi ditawari, nanti kalau Israel datang kepada Anda, itu enggak ada ceritanya Israel mau ziarah kepada Anda. Halo, apa ziarah megoni Israel? Kalau sudah Israel datang berarti mau finish dah umurnya sampean berarti. Akhirnya Nabi SAW bertanya, aina Jibril, mana Jibril kok nggak ada ya? Datang malaikat Jibril. Jibril ditanya sama Rasulullah, man li ummati min ba'di ya Jibril, siapa nanti yang ngurusi umatku nanti setelah wafatku wahai Jibril? Gimana keadaan umatku nanti, urusan umatku bagaimana setelah wafatku wahai Jibril? Mikiri sampean Pak Rasulullah itu.
Jibril nggak bisa jawab. Akhirnya Jibril kembali dan akhirnya tidak lama menghadap Rasulullah lagi. Ya Rasul, Allah mengucapkan salam kepada Anda. Wa qala qul li habibi Muhammad fa inni la ukhzihi fi ummatihi abada. Katakan kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan urusan umatnya selama-lamanya. Sampai akhirnya keputusan Allah, wa inni haramtul jannata 'alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Aku nyatakan wahai Muhammad, surga haram bagi seluruh para nabi dan umat mereka sebelum engkau memasukinya dan umatmu. Baru Nabi menyatakan al-an taba nafsi. Sekarang aku lega wahai Jibril. Sekarang aku lega. Akhirnya bagaimana pilihan Rasul? Apakah tetap hidup atau mati? Pingin kembali kepada Tuhannya. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, ulah kembali kepada alam yang luhur, kembali di sisi Tuhanku. Akhirnya Israel diperkenankan untuk mencabut nyawanya. Waktu dicabut nyawanya, Rasulullah merasakan sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sakit, Pak. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat, ada rasa sakit. Dikatakan Rasulullah 3 kali pingsan saat itu. Akhirnya malaikat Israel ditanya sama Nabi, apakah umatku merasakan sakitnya ini wahai Israel? Ya Rasul, ini cara paling istimewa ya Rasul. Ini cara yang paling istimewa. Wahai Israel, aku mohonkan kepada Allah sekarang, separuh sakarat maut, sakitnya sekarat daripada umatku seluruhnya aku tanggung, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Karena itu Nabi Anda ini hebat, cinta kepada umatnya. Karena itu kalau jadi tokoh, jadi seperti Nabi kepada umatnya. Perhatikan umatnya, perhatikan muridnya, perhatikan pengikutnya. Khidmat kepada mereka. Tahu khidmat gak? Siap melayani kebutuhan mereka, bukan hidup untuk dilayani oleh mereka, bukan mustakhdim tapi jadi khadim. Asal tunjuk, asal itu murid kerja bakti tok uripe. Guru nih mangan tok. Tidak demikian. Ketika Rasulullah SAW membangun masjid, semua sahabat mengangkat batu. Nabi ikut ngangkat batu. Nabi ikut ngangkat batu sampai tangan Rasulullah itu berdarah. Memang halus tangannya Nabi. Akhirnya sahabat negur, udah ya Rasul istirahat, biar kita yang kerja, Anda istirahat. Lihat tangannya Nabi ada darahnya, ngangkat batu begitu. Udah istirahat ya Rasul. Bagaimana kata Nabi? Wal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillah ma lagiti. Apa ini jari jemari yang hanya keluar darah. Pahala yang didapatkan gede, nggak apa-apa kok saya. Itu. Begitu tokoh ikut.
Karena itu kadang-kadang perlu juga sih merasakan bagaimana payahnya jadi petani. Nih khususnya pemerintah DPR, coba kamu jadi petani saja main maculo lagi. Biar tahu kamu rasanya jadi petani itu kerjaannya setiap hari. Karena itu pikirkan kesejahteraannya petani. Pupuk tadi itu yang benar. Jangan sampai akhirnya dikuasai, dimonopoli sama beberapa orang. Coba pemimpin tadi itu mancal becak saja, Pak. Kuat enggak DPR, bupati, wali kota? Coba, oke. Gubernur, presiden, menteri, mancal saja, Pak, oke. Enggak moro keram kon. Biar tahu ini rasanya, ini rakyatnya kamu ini begini pekerjaannya, ternyata payah mereka. Ngono ku dipajeki macam-macam, ya Allah. Telat bayar didendo. Lihatan kalau yang telat bayar tadi itu pabrik gede dendon. Tapi kalau orang miskin kan kasihan, bantuan. Begitu seharusnya. Coba itu jadi kuli. Ngangkat kon sak kintal lagi. Ndak mau bungkuk kon. Lihat itu cari sesuap nasi itu. Rakyat kamu itu masih menderita lah. Ayo. Ketika kamu merasakan, baru kamu akan prihatin nantinya. Baru kamu akan prihatin nantinya. Paham nih ya? Nanti kita akan berbicara masalah prihatin. Karena itu tokoh kepada kaumnya seperti Nabi kepada umatnya yang benar, sabar begitu. Dia Nabi Muhammad dilempari batu, didoakan malahan, ya Allah ampuni mereka ya Allah karena mereka nggak punya ilmu. Jadi ustadz kesinggung dikit, mudah-mudahan 7 turunan ada yang selamat. Apa ini? Jangan, nggak benar. Karena itu syekh ini harus dia berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Jadi orang prihatin. Islam itu ngajarkan prihatin. Karena itu sampean disuruh puasa itu untuk ngajarkan prihatin, suruh berangkat haji untuk prihatin, karena prihatin itu benar. Prihatin itu benar. Saya mau tanya, ini gambaran aja. Kalau Ramadan diperintahkan puasa ya, kalau 1 Syawal hari raya ya, senengan di hari raya sama puasa? Sampean lebih senang hari raya kan? Kenapa? Mangane akeh. Sampean disuruh puasa bukan karena disuruh lapar saja, tapi sampean juga disuruh untuk prihatin. Ya apa rasanya luwe? Gimana rasanya lapar? Tuh banyak saudara kamu yang lapar tuh. Kalau kamu lapar, sudah menyediakan makanan untuk maghrib, untuk bukanya kamu. Tapi banyak orang yang lapar, dia belum tentu bisa makan. Siapa yang bantu? Lah, ini prihatin ini namanya. Ini prihatin namanya. Haus. Kalau kamu haus, udah ada air yang bakal kamu minum. Tuh banyak itu daerah yang kering itu. Daerah yang kering itu banyak. Bantu air. Pak Suruhan ini Pak punya sumber umbulan. Punya sumber apa? Umbulan. Per detik itu ribuan liter. Dibuang-buang itu sampai ke bawah. Kenapa nggak disalurkan ke tempat-tempat yang kekurangan air bersih? Apa kok aqua diizini? Akhirnya
orang Islam beli air, wong Pasuruan beli air milik orang Perancis, padahal sumbernya kita itu. Ayo, model ndak ini? Ayo, UTE siapa ini? Karena itu kita nih bingung, ini mana ini? Yang prihatin itu mana? Gitu loh. Lihat itu, rakyatnya itu cuci-cuci ono nek kali budak. Air yang bersih dikuasai sama orang lain. Apa-apaan ini? Karena itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, jadilah seperti Nabi kepada umatnya, prihatin setiap saatnya, cinta setiap saatnya, berusaha umatnya jangan sampai payah, jangan sampai susah, mengusahakan kemakmuran mereka. Ayo, ini penting loh nih. Kemakmuran itu bukan jembatan itu yang kuat, banyu gitu loh, itu kemakmuran itu. Beras itu kemakmuran itu. Kayak saya tuku beras mangan karak, lihat apa sih? Kok bisa gitu? Nah, karena itu ayo, ini tugas bersama, ini tugas bersama. Kalau mau jadi tokoh ya begitu, tokoh sendendok, tokoh main penampilan aja. Tokoh itu adalah yang berkhidmat kepada umat seperti Nabi kepada umatnya. Tokoh itu adalah yang prihatin kepada keadaan umat seperti Nabi kepada umatnya. Tokoh itu adalah yang sayang kepada umat seperti Nabi kepada umatnya. Tokoh itu yang dia tadi itu mempererat hubungan umat seperti Nabi kepada umatnya. Dulu itu musuhan orang Arab itu, musuhan satu sama lain. Datang Nabi dipersaudarakan, Masya Allah, dipersaudarakan, saking akrabnya persaudaraan itu loh. Orang Muhajirin sama Ansor, Muhajirin tidak punya apa-apa, Ansor dia yang punya daerah, dipanggil, saya punya 2 rumah, pilih yang kamu seneng pen, bukan yang punya rumah yang milikin ya, enggak, ditawari, pilih yang kamu seneng pen. Cuma orang Muhajirin itu Pak, jiwanya itu koyok kulo kali sampean. Kalau suruh milih sing gede. Kalau mereka enggak, di antara mereka, jangan, saya mau kerja, tunjukkan aja pasarnya, nanti saya bisa beli sendiri. Gitu. Kalau sampean suruh milih, ini ada sarung BHS, ini ada sarung murahan, milih ndi? Iki ae Beb. Lu ngancene padha tamake. Kalau mereka enggak. Loh. Untuk biaya kawin enggak ada, sampai begini. Orang Ansori, saya punya 2 istri. Kamu kan enggak punya istri. Ayo, delokon bojoku. Yang kamu seneng tak talak rabiin. Yang kamu seneng saya talak kawinin. Sampai begitu. Kenapa? Ngelihat saudaranya supaya seneng. Saiki ndak ono. Enggak ada prihatin, enggak ada peduli. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat loh ya, ingat bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kamu. Apa kenikmatan dari itu? Dulu kamu itu hidupnya saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjinakkan hati kamu, akhirnya hidup kamu tadi itu dalam keadaan bersaudara. Hidup bersaudara itu nikmat, jangan diroba-roba. Datang paham-paham
ngajari permusuhan diikuti, akhirnya ngebom bunuh diri, akhirnya angkat senjata saling membunuh sama umat Islam. Ini apa? Nikmat Allah. Ingat, kamu dulu hidup bersama-sama, duduk bersama, majlis bersama-sama, sholat berjamaah bersama-sama, zikir bersama-sama. Lah kok sekarang kok nggak mau? Kok saling bermusuhan? Ingat nikmatnya Allah. Kita hidup bersaudara itu nikmat. Jangan kita menjadi orang yang saling bermusuhan. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan model begitu. Alhamdulillah kita dididik Ahlussunnah wal Jamaah tidak untuk saling bermusuhan. Benar kan? Nikmat jadinya. Karena itu, ayo, yang merasa jadi tokoh jangan asar ngelantur kalau ngomong, mikir. Nanti akhirnya kamu diikuti hal yang negatif sama yang lainnya, jadinya kamu harus bertanggung jawab sampai di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengikuti sifat-sifatnya Nabi. Mudah-mudahan insyaallah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada segala permusuhan, kebencian, dan jadikan umat yang saleh, yang penuh kasih sayang. Kasih sayang bukan Valentine. Hati-hati. Kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang sesuai dengan syariat. Hati-hati Pak, Valentine itu ya, ini sekarang Valentine. Itu Valentine itu asalnya mengingat seorang pastor yang terbunuh di Afrika. Maka hari itu dinyatakan hari kasih sayang. Terus disebar-sebarkan hari kasih sayang. Jadinya kasih sayang laki sama perempuan. Sampai terjadi perzinahan ada di mana-mana. Hati-hati, tidak benar itu. Ini program Yahudi. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau hari kasih sayang umat Islam itu ada hari Asyura. Perhatian sama anak yatim, fuqara wal masakin, itu hari kasih sayang itu, nggak ada masalah. Valentine, apa? Tiru-tiru orang ini. Jangan, akhlak nggak ada semuanya. Jangan mau dikibuli sama orang Yahudi itu. Jangan mau dikibuli sama orang Nasara. Jangan. Anda punya hari kasih sayang Asyura, tinggalkan itu semuanya. Itu hari setan tuh. Hari free sex, itu hari perzinahan bebas. Na'udzubillah min dzalik. Buang semuanya. Akhlaknya siapa? Kitab suci mana yang mengajarkan perzinahan itu boleh? Agama mana yang menyatakan perzinahan itu adalah bagus? Hari apa itu? Nggak benar. Karena itu pemerintah wajib untuk melarang. Alhamdulillah pemerintah Pasuruan sudah bersikap ada di sini. Harus diingatkan itu pemuda-pemuda. Jangan sampai ikut-ikutan itu semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selamat, amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia banyak sekali ada di sini, khususnya Sayyid Toha Al-Hasni yang sakit, banyak sekali ada di sini, khususnya Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Idrus yang punya hajat, yang hamil, yang ujian. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburannya surga. Dan mudah-mudahan insyaallah mereka semuanya menjadi orang yang beruntung min ahlil jannah. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, Allah beri kesehatan. Untuk yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit yang zahir maupun batin. Dan untuk yang punya hajat Allah lancarkan semua urusannya, Allah sampaikan segala hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan mudah, selamat, anak yang dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh, yang manfaat dunia sampai akhirat. Yang ujian mudah-mudahan Allah sukses mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.